Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Lestari dari kelas Manajemen Reguler I dengan NIM 34021900282. Pada pertemuan ke-6 ini, saya diminta untuk mempresentasikan penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung dan contoh kasus yang contohnya seperti di contoh 5.3 pada modul. Nah, di sini contoh kasus penaksiran dan peramalan fungsi permintaan dengan metode tidak langsung yang telah saya kerjakan. Di sini diketahui data penjualan produk keripik perusahaan A yang mana tabelnya adalah yang berwarna ungu dan perusahaan B yang tabelnya berwarna biru. Di sini diminta untuk menghitung, yaitu tunjukkan data-data dan tentukan data runtut waktu dan data seksi silang. Nah, selanjutnya pembahasan. Data runtut waktu dapat ditunjukkan pada tabel data penjualan dari perusahaan A dan B, sedangkan data seksi silang merupakan data gabungan antara data penjualan perusahaan A dan perusahaan B. Contoh dari data seksi silang digambarkan sebagai berikut. Data seksi silang penjualan produk keripik di pasar, di mana ada perusahaan A dan perusahaan B. Tahunnya sama dari tahun 2001 hingga 2008. Nah, kemudian ada harga atau P, yang mana harga adalah variabel. Selanjutnya ada jumlah atau quantity, yang mana jumlah ini adalah merupakan variabel terikat. Selanjutnya aplikasi analisis regresi. Nah, secara matematis, analisis regresi atau persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel terikat, yang mana adalah jumlah atau quantity, kemudian X-nya adalah variabel bebas, A-nya konstanta, B-nya koefisien arah garis kurva tingkat sensitivitas harga produk terhadap jumlah produk yang diminta. Nah, rumus untuk menghitung nilai A dan B adalah sebagai berikut, di mana B sama dengan N atau jumlah dikali dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per jumlah dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Lalu untuk rumus A yaitu A sama dengan Y dikurangi BX. Sementara untuk rumus Y yaitu Y sama dengan sigma Y per N. Lalu untuk rumus mencari X sama dengan sigma X per N. Nah, untuk aplikasi analisis regresi secara manual, diketahui di sini contohnya seperti yang ada di modul. Di sini diminta untuk menghitung analisis data penjualan produk keripik perusahaan A dan B, baik menggunakan data runtut waktu dan data seksi silang. Nah, di sini sudah ada tabel yang berisi N atau jumlahnya, kemudian ada harga atau X, kemudian ada jumlah atau Y, lalu ada XY, X kuadrat, dan juga Y kuadrat. Di sini kita akan mencari A-nya. Namun sebelum kita dapat mengetahui A-nya berapa, jadi kita harus mencari Y dan X-nya dulu, dimana tadinya rumus A itu adalah
A sama dengan Y dikurangi BX. Jadi kita pertama-tama mencari B-nya dulu. Rumus B itu sendiri yaitu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Di sini sudah diketahui pada tabel ada X, Y, XY, X kuadrat, dan juga Y kuadrat. Jadi kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Nah, di sini N-nya adalah 8, keseluruhannya 8. Kemudian dikali sigma XY. Sigma XY yaitu 23.500.000. Kemudian dikurangi dalam kurung sigma X yang mana adalah 36.000. Kemudian dikalikan dengan sigma Y yang mana adalah sebesar Rp5.155. Kemudian dibagi oleh N-nya tetap sama 8. Lalu sigma X kuadratnya sebesar Rp284 juta. Kemudian dikurangi oleh sigma X yang dikuadratkan. Sigma X itu sebesar 36.000, kemudian dikuadratkan. Setelah itu, setelah dikali-kalikan, didapatkan Rp188 juta dikurangi Rp185.580.000 dibagi Rp2.272 juta dikurangi oleh Rp1.296 juta. Kemudian setelah proses pengurangan didapatkan Rp2.420.000 dibagi oleh Rp976 juta. Maka hasilnya menjadi 0,0024795082 yang dibulatkan menjadi 0,0002. Nah, setelah mendapatkan B, kita selanjutnya mencari Y, yang mana rumusnya adalah sigma Y dibagi oleh N, di mana sigma Y ini sebesar 5.155 dan N-nya adalah 8. Lalu didapatkan hasilnya yaitu 644,375. Kemudian dibulatkan menjadi 644. Nah, setelah itu kita mencari X-nya, di mana sigma X-nya adalah 36.000, kemudian dibagi dengan 8, maka hasilnya 4.500. Nah, setelah mendapatkan hasil dari B, X, dan Y, baru kita bisa mengerjakan dan mencari nilai A. Rumus A-nya itu sendiri yaitu A sama dengan Y dikurangi BX. Nah, di mana Y-nya ini adalah 644, lalu dikurangi B-nya senilai 0,0024795082, kemudian X-nya 4.500 dikalikan. Lalu 644 dikurangi 1,1157789, yang mana hasil akhirnya menjadi 642,88421, kemudian dibulatkan menjadi 643.
Nah, selanjutnya untuk perusahaan B, langkahnya sama. Tetapi data-data pada tabelnya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Nah, di sini didapatkan B-nya adalah 0, B-nya bernilai minus, yaitu sebesar minus 0,0292045,455 yang dibulatkan menjadi minus 0,03. Nah, setelah itu kita mencari Y-nya, yang mana hasilnya adalah 605, kemudian X-nya hasil akhirnya yaitu 5.500. Maka nilai B, X, dan Y-nya tinggal dimasukkan untuk mencari nilai A. Nah, di sini didapatkan A-nya yaitu 770. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 770 dikurangi minus 0,03X. Nah, atau juga bisa dijadikan seperti ini. Y sama dengan 770 ditambah 0,03X. Karena minus dikali minus itu menjadi plus. Atau Q sama dengan 770 dikurangi minus 0,03P. Atau juga Q sama dengan 770 plus 0,03P. Nah, selanjutnya kita ke analisis korelasi produk momen. Yang pertama, kita akan mencari analisis korelasi produk momen untuk perusahaan A. Nah, di sini rumusnya itu sendiri adalah RXY sama dengan N atau jumlah dikali sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X kurung tutup dikalikan dengan sigma Y per akar lalu dalam kurung N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan lalu dikalikan dengan yang di dalam kurung lainnya yaitu N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Nah, jadi kita tinggal memasukkan data yang tadi ada pada tabel, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini N-nya 8. Kemudian sigma XY-nya diketahui adalah sebesar Rp23.500.000. Lalu dikurangi oleh sigma X yang mana adalah 36.000 dikalikan dengan sigma Y yaitu senilai 5.155 per akar dalam kurung N-nya 8 sama sigma X kuadratnya sebesar Rp284 juta dikurangi sigma X-nya 36.000 yang dikuadratkan. Lalu dalam kurung lainnya yaitu 8 dikalikan dengan sigma Y kuadratnya sebesar Rp3.911.855 dikurangi oleh sigma Y sebesar Rp5.155 yang dikuadratkan. Setelah proses perkalian didapatkan Rp188 juta dikurangi Rp185.580.000 per akar dalam kurung Rp2.272 juta dikurangi Rp1.296 juta dalam kurung Rp31 juta
Rp294.840 yang dikurangi oleh Rp26.574.25 yang mana setelah proses pengurangan yang atas didapatkan hasil Rp2.420.000. Yang bawahnya akar dalam kurung Rp976 juta dikalikan dalam kurung Rp4.720.815. Kemudian Rp2.420.000 per akar 4.7.517.440.440 juta. Kemudian 2.420 per akarnya sudah hilang, jadi akar dari yang tadi itu adalah sebesar 2.146.512,39, yang mana hasil akhirnya menjadi 11,281396 yang dibulatkan menjadi 11,3. Selanjutnya, untuk analisis korelasi produk momen untuk perusahaan B, rumusnya sama dan kita tinggal memasukkan data-data yang ada pada tabel ke dalam rumus. Nah, di sini N-nya 8 dikalikan dengan sigma XY-nya sebesar Rp24.050.000 dikurangi sigma X-nya 44.000, sigma Y-nya 4.840 per akar dalam kurung N-nya 8, lalu dikalikan sigma X kuadratnya Rp330 juta dikurangi sigma X-nya 44.000 yang dikuadratkan, lalu dalam kurung 8 N-nya dikalikan sigma Y kuadrat sebesar Rp3.556.600 dikurangi dengan sigma Y sebesar 4.840 yang dikuadratkan. Setelah dikali-kalikan didapatkan hasil Rp192.400.000 dikurangi Rp212.960.000 per akar dalam kurung 264 miliar dikurangi 1.936 juta rupiah dikalikan dalam kurung lainnya 28.452.800.000 rupiah yang dikurangi oleh 23.425.600 rupiah, yang mana hasilnya yang atas adalah minus 20.560.000 rupiah per akar 262.064 juta rupiah dikalikan dengan 5.027.200 rupiah. Kemudian minus 20.560.000 rupiah per akar dari 1.417.448.140.800.000 rupiah sama dengan minus 20.560.000 rupiah dibagi oleh akar dari yang tadi yang mana adalah 11.478.14,4 rupiah yang hasilnya menjadi minus 1,79125058 yang dibulatkan menjadi minus 1,80 atau bisa juga minus 1,8. Nah, bagian selanjutnya data gabungan perusahaan A dan perusahaan B. Di sini N-nya dijumlahkan. Jadi dari perusahaan A N-nya 8 dan dari perusahaan B juga 8 yang menghasilkan N-nya menjadi 16. Kemudian isi tabelnya sama, ada harga atau X,
Ada jumlah atau Y, ada XY, X kuadrat, dan juga Y kuadrat. Dan pengisian tabelnya dari data perusahaan A dan data penjualan perusahaan B juga. Nah, di sini kita akan mencari data gabungan perusahaan A dan B. Yang rumusnya adalah R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY minus sigma X sigma Y per akar dari dalam kurung N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, lalu dalam kurung lagi N dikali sigma Y kuadrat minus sigma Y yang dikuadratkan. Nah, kita tinggal memasukkan data yang ada pada tabel ke dalam rumus. Di sini N-nya 16. Lalu sigma XY-nya sebesar Rp47.550.000 dikurangi sigma X-nya 80.000 dikalikan dengan sigma Y senilai Rp9.995 per akar dari 16 N-nya dikali sigma X kuadrat sebesar Rp614 juta dikurangi 80.000 yang dikuadratkan, lalu dikalikan dengan 16 dikali dengan sigma Y kuadrat, yaitu sebesar Rp7.468.455, lalu dikalikan dengan sigma Y sebesar Rp9.995 yang dikuadratkan. Setelah proses pengalian didapatkan Rp760.800.000 dikurangi Rp799.600.000 per dalam kurung Rp9.824.000.000 dikurangi Rp6.400.000.000 dalam kurung lainnya Rp119.495.280 dikurangi Rp99.925 kurung tutup dikuadratkan. Hasilnya menjadi Rp38.800.000 per akar dari dalam kurung Rp3.424.000 dikalikan dalam kurung Rp19.595.255. Jadi Rp38.800.000 per akar dari 67 kuadriliun 94 triliun 153 miliar 120 juta rupiah sama dengan Rp38.800.000 per akar dari yang tadi, yaitu sebesar Rp259.390,879 yang menjadi 0,149792265 lalu dikuadratkan sama dengan 0,0224377227 yang dibulatkan menjadi 0,02. Jadi R-nya adalah sebesar 0,02. Kemudian untuk analisis regresi secara manual untuk gabungan perusahaan A dan B, cara mencarinya sama seperti tadi. Kita mencari B, X, dan Y-nya dulu sebelum mencari nilai A. Maka di sini nilai B-nya didapatkan minus 0,03952086605 yang dibulatkan menjadi minus 0,004. Kemudian Y-nya didapatkan 624,6 yang dibulatkan menjadi 625. Lalu X-nya didapatkan 5.000. Maka kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai A. 625 dikurangi dalam kurung minus 0,004 dikali dengan 5.000 menjadi 625 dikurangi
minus 20. Nah, ini juga bisa menjadi plus karena minus dan minus dikalikan menjadi plus. Maka hasilnya 645. Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui fungsi permintaannya yaitu Y sama dengan 625 minus 0,004 X atau Y sama dengan 625 ditambah 0,004 X atau juga Q sama dengan 625 dikurangi dalam kurung minus 0,04 P atau Q sama dengan 625 plus 0,004 P. Selanjutnya, analisis korelasi produk momen untuk gabungan perusahaan A dan B. Rumusnya juga sama seperti tadi, tinggal kita masukkan data-data yang ada pada tabel yang sudah digabungkan antara data perusahaan A dan perusahaan B tadi ke dalam rumus. Nah, di sini analisis korelasi produk momennya didapatkan minus 2,79747922 yang kemudian dibulatkan menjadi minus 2,80 atau minus 2,8. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya untuk tugas pertemuan ke-6. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.